Sulawesi Tenggara adalah daerah yang rawan bencana. Dimanapun kita berada, kita akan dihadapkan pada kondisi rawan bencana, tidak terkecuali tempat ibadah. Sulawesi Tenggara adalah wilayah provinsi yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Kontur wilayah yang sebagian besar berupa pegunungan juga membuat sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara rentan terhadap bencana alam. Masa pandemi COVID-19 yang merupakan bencana non-alam juga menjadi perhatian khusus. Karena dalam setiap bencana, rumah ibadah selalu menjadi tempat berlindung dan secara tidak langsung harus diantisipasi sebagai salah satu lokasi rawan penyebaran virus corona. Rumah Ibadah Tangguh Bencana digagas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadikan rumah ibadah sebagai lokasi yang dapat melindungi masyarakat dari segala jenis bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Untuk mewujudkan Rumah Ibadah Tangguh Bencana sebagai proyek perubahan, telah dilakukan pertemuan dengan mentor yang dilanjutkan dengan pembentukan tim efektif. Kemudian survei ke rumah ibadah serta rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. Dalam rangka penyusunan draft peraturan gubernur yang diakhiri dengan launching Rumah Ibadah Tangguh Bencana dalam Ekspos 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra pada 6 September 2021. Dan untuk itu mungkin kami langsung saja mengundang BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Saat ini kita menghadapi bencana non-alam dan bencana alam, di mana pandemi COVID Corona terjadi di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Rumah Ibadah Tangguh Bencana adalah proyek perubahan yang kami gagas dalam rangka bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 saat ini sangat tidak terkendali, utamanya dari tempat-tempat ibadah, di mana banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga banyak terjadi bahwa penyebaran COVID-19 ini menjadi klaster baru dari tempat-tempat ibadah.
Oleh karena itu, melalui program Rumah Ibadah Tangguh Bencana, kita harapkan masyarakat atau tempat ibadah tidak lagi menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Wali Kota Kendari, sangat mengapresiasi dan mendukung program yang diajukan oleh Bapak Muhammad Yusuf SMSI sebagai Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tema Rumah Ibadah Tangguh Bencana. Dan kami di Kota Kendari sangat merasa tepat ya judul ini diajukan, tema ini diajukan karena Kota Kendari ini salah satu kota yang juga rawan dari ancaman bencana, dan mudah-mudahan dengan program ini, program Rumah Ibadah Tangguh Bencana ini akan memberikan kontribusi positif nanti dalam kesiapan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi bencana yang akan terjadi dan juga sedang terjadi di Kota Kendari. Indonesia adalah daerah rawan bencana. Dimanapun kita tinggal, dari Sabang sampai Merauke, bencana ada di sekitar kita. Semua aktivitas kita juga harus beradaptasi dengan bencana. Tidak terkecuali pada saat kita ada di rumah ibadah. Kita harus tahu rumah ibadah kita harus menjadi rumah ibadah tangguh bencana. Saya, Lilih Kurniawan, Sestama BNPB, memberikan dukungan atas proyek perubahan Saudara Muhammad Yusuf tentang rumah ibadah tangguh bencana. Ini menjadi solusi bagaimana memperkuat ketangguhan masyarakat dari ancaman bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sulawesi Tenggara termasuk provinsi yang rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Maka itu perlu penanganan yang komprehensif, termasuk penyiapan tempat ibadah sebagai wujud tangguh bencana. Saya, Haji Ali Mazhi Sarjana Hukum, Gubernur Sulawesi Tenggara, menyatakan sangat mengapresiasi dan mendukung proyek perubahan atas nama Muhammad Yusuf dengan judul Rumah Ibadah Tangguh Bencana. Semoga aksi perubahan ini membawa dampak pada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dan tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa demi mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang tangguh bencana. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Shalom. Sebagaimana kita ketahui bahwa di tempat ibadah seperti yang ada sekarang ini belakang, Masjid Al-Alam, itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, jadi juga tempat wisata religi. Ini sangat penting. Kenapa harus kita bentuk yang namanya Rumah Ibadah Tangguh Bencana? Di samping tempat ibadah juga tempat wisata, di mana di situ banyak berkumpul orang. Oleh karena itu, kita harapkan ini nantinya meskipun orang berkumpul tapi mematuhi protokol kesehatan, tidak jadi lagi menjadi tempat penyebaran COVID.